terhadap alat bukti penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH juga mengada-ngada seolah-olah memperlihatkan ketidakprofesionalnya karena pada nyatanya semua alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP yang dikemukakan oleh tim penuntut umum di hadapan persidangan nyata-nyata tetap konsisten dan tidak ada perubahan. Lagi-lagi penasihat hukum terdakwa memperlihatkan ketidakprofesionalnya dalam mempertahankan hak kliennya sehingga menyatakan alat bukti yang dikemukakan oleh tim penuntut umum adalah alat bukti yang tidak sah. Padahal nyata-nyata para saksi mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan. Demikian juga halnya dengan ahli serta petunjuk yang ada. Dan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH saat memberikan keterangan mulai dari penyidikan sampai memberikan keterangan di hadapan persidangan didampingi oleh penasihat hukum. Sehingga keterangannya merupakan keterangan yang benar dan merupakan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya. Dan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sah karena barang bukti tersebut kesemuanya telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan dalam penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Untuk itu, sehingga barang bukti itu pun merupakan barang bukti yang sah. Terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan yang berdasarkan keterangan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, lagi-lagi penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memperlihatkan sikap ketidakprofesionalnya dan bahkan tidak mampu mempertahankan hak kliennya, yakni terdakwa Ferdi Sambo, bahkan penasihat hukum ikut berkontribusi dan mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Jelas-jelas dan nyata yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan merupakan fakta hukum terdakwa Ferdi Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling 3 hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 346. Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membuat terang peristiwa pembunuhan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal tersebut juga secara nyata dan pasti diakui oleh penasihat hukum. Hanya saja penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo berusaha untuk agar perkara tersebut tidak terungkap secara terang. Bahkan penasihat hukum juga ikut proaktif saat dilakukan rekonstruksi, baik di saat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim yang memimpin penanganan perkara ini. Sehingga patut diduga bahwa peristiwa tersebut nyata-nyata sangat dipahami oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Mohon dilanjutkan. Dua, tanggapan penasihat hukum mengenai atas analisa yuridis surat tuntutan penuntut umum tidak paham dalam menguraikan unsur-unsur pasal-pasal yang sudah termuat secara limitatif dalam perundang-undangan, secara nyata dan tegas dalam 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa sudah jelas dan tegas terdakwa Ferdi Sambo setelah melakukan berencana lalu meminta saksi Hendra Kurniawan dan kawan-kawan untuk melakukan pengecekan CCTV dengan tujuan untuk dimusnahkan. Dan bahkan dalam persidangan yang merupakan fakta hukum hasil rekaman CCTV yang dikehendaki oleh terdakwa Ferdi Sambo dihancurkan tujuannya agar perkara ini menjadi tidak terang. 3. Tanggapan penasihat hukum mengenai setelah terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo keliru bahkan menampakkan fakta persidangan nyata-nyata, jelas dan tegas. Terdakwa Ferdi Sambo dalam persidangan mengemukakan menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati dan menyampaikan perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Atas penyampaian tersebut, terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerja sama dengan saudara Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan tersebut dikehendaki oleh terdakwa Ferdi Sambo, hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi
Karena kenyataannya terdakwa Ferdi Sambo kerap kali menggunakan akan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Hal ini merupakan pengakuan secara tersirat maupun tersurat yang juga diyakini oleh penasihat hukum. Akan tetapi penasihat hukum hanya berusaha untuk mengalihkan guna mengaburkan peristiwa yang oleh omisinya, yang berusaha untuk mengaburkan fakta hukum yang sudah terang benderang di hadapan persidangan. Jelas dan nyata-nyata, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu tegas, jelas, dan tidak diliputi dengan kebohongan menyampaikan bahwa terdakwa Ferdi Sambo mengatakan hajar cat. Bahasa terdakwa Ferdi Sambo dan oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan bahasa woi kau tembak Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock 17 hingga terjatuh. Lalu terdakwa Ferdi Sambo mengatakan terdakwa menyuruh woi kau tembak cepat woi kau tembak, merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo benar-benar tidak profesional dan berusaha mengaburkan fakta hukum yang sudah terbuka secara terang benderang di hadapan persidangan. Hukum berusaha melindungi terdakwa Ferdi Sambo dan seolah-olah melimpahkan perbuatan pembunuhan berencana tersebut kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Hal tersebut dikemukakan oleh penasihat hukum karena penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuat Maruf dalam hal ini terdakwa dalam perkara terpisah adalah merupakan tim penasehat hukum yang sama, sehingga logika berpikirnya sudah tidak rasional, bahkan hanya berusaha mengaburkan peristiwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan korban Nopriansa Yosua meninggal dunia karena ditembak dengan secara sadis. Keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengatakan terdakwa Ferdi Sambo menyuruh dan mengatakan, woi kau tembak cepat kau tembak, adalah keterangan yang patut diyakini kebenarannya. Karena keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu tersebut selain diberikan di hadapan persidangan di bawah sumpah saat menjadi saksi dan juga memberikan keterangan pada saat dieksekusi terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 346, yang terlibat langsung hanyalah terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium pasti peristiwa tersebut. Akan tetapi terdakwa Ferdi Sambo sebagai orang yang merencanakan, intelektual dader, berusaha mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur. Hal tersebut didukung oleh tim penasihat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Ferdi Sambo. Keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf yang dijadikan landasan oleh penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa Ferdi Sambo. Terbukti penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo dan penasihat hukum saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf adalah penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut dikesampingkan. 7. Tanggapan penasihat hukum mengenai kalau benar terdakwa menengok korban akuanon, padahal tidak. Penuntut umum gagal membuktikan jenis senjata apa yang dipakai terdakwa menembak Yosua Huta Barat. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo dan tidak benar dalam tanggapannya. Penasihat hukum yang mengikuti persidangan selama ini tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan sehingga berpendapat seperti tersangka terhadap peristiwa penembakan adalah terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Meskipun saat peristiwa tersebut terjadi ada saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati. Akan tetapi ketiga orang tersebut dikondisikan seolah-olah tidak mengetahui kejadian peristiwa tersebut. Padahal peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah dengan ruangan yang kecil dan satu titik kejadian sehingga sangat tidak masuk akal jika saksi Ricky Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati tidak mengetahui peristiwa tersebut. Dan saksi keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang menyatakan jika terdakwa Ferdi Sambo ikut melakukan penembakan dan sepengetahuannya menggunakan senjata Glock milik terdakwa Ferdi Sambo dan menggunakan senjata HS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Lalu, apakah tim penasihat hukum dapat dikatakan tidak bisa membuktikan senjata mana dan nomor seri berapa serta Huta Barat sehingga merancang cara menghabisi nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat terbukti di hadapan persidangan dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, dan keterangan terdakwa Ferdi Sambo sendiri menerangkan terlebih dahulu memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan menanyakan
membackup terdakwa Ferdi Sambo lalu meminta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam hal ini saksi Ricky Rijal Wibowo mengetahui kehendak terdakwa Ferdi Sambo untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal yang sama juga disampingkan kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sehingga tujuannya adalah membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat di lokasi rumah dinas Duren 346. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama. Dalam hal ini mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang disetujui untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terbukti korban Nofriansah Yosua Huta Barat dibawa oleh saudara Putri Candrawati bersama saksi Kuatmaruf, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu ke rumah dinas Duren 346. Dan pada faktanya korban Nofriansah Yosua Huta Barat mati tertembak di rumah dinas Duren 346 sehingga dalam hal ini tepat perbuatan merampas nyawa sebagaimana dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 10. Tanggapan penasihat hukum mengenai keterangan ahli hukum pidana dan isis yang diberikan hanya bersandar pada kronologis perkara yang diberikan oleh penyidik. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo pada poin ini sangatlah keliru dan tidak benar. Para ahli dalam hal ini sudah tepat dalam keterangannya dan apa yang dikemukakan adalah pendapat yang berdasarkan keahliannya dan kompetensinya. Para ahli tidak mengada-ngada dalam memberikan pendapatnya. Rangkaian cerita kronologis yang diperoleh dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah kronologis yang benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain yang telah dihadirkan di persidangan sehingga pendapat ahli dalam surat tuntutan penuntut umum adalah tepat dan benar merupakan fakta hukum yang patut diakui kebenarannya. 11. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan saksi Putri Candrawati menelpon terdakwa pada tanggal 2 merupakan asal muasal kehendak untuk berbuat sesuatu sampai dengan 19. Langsung dianggap dibacakan, langsung kami baca tanggapan penuntut umum bahwa tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo pada poin 13 sampai dengan poin 19 merupakan tanggapan yang keliru dan tidak benar. Penasihat hukum benar-benar tidak profesional, tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan yang panjang tersebut. Terkesan tidak mempertahankan hak hukum dari kliennya yakni terdakwa Ferdi Sambo. Yang didampinginya bahkan penasihat hukum terkesan menjerumuskan terdakwa Ferdi Sambo sehingga tersesat dalam memberikan keterangan karena bertujuan akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa 553 sampai dengan halaman 749 bahwa dalam tuntutan tim penuntut umum terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 29. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpen yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana akuo. Permohonan penasihat hukum terdakwa dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Ferdi Sambo selama di persidangan bersikap sopan akan tetapi terdakwa Ferdi Sambo melakukan pengingkaran dalam pledoi penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Ferdi Sambo sendiri. Faktanya terdakwa Ferdi Sambo dalam setiap pemeriksaan saksi-saksi dan ahli mengakui dan menyatakan akan bertanggung jawab atas peristiwa terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi pada kesempatan lain, terdakwa Ferdi Sambo melakukan pengingkaran terhadap peristiwa terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kalaupun benar terdakwa Ferdi Sambo tulus dan ikhlas bertanggung jawab, maka terdakwa Ferdi Sambo akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit dalam mengungkap peristiwa yang mengakibatkan Yosua Huta Barat. Bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami tim penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Januari 2023. Selanjutnya kami akan serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami, tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum harus digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa satu, menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Demikian replik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Jumat tanggal 27 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.